Ya Aba, ya Bapa, inilah anak-anak-Mu. Seperti pujian ini, pakailah hidup setiap kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sebentar kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Pastor Eliseba Sutopo. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali. Hari ini di New York lagi long weekend, juga sama di Indonesia ya. Kita masih bersama-sama dalam doa fajar, dan kembali hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Eliseba Sutopo. Shalom Pastor Eliseba, apa kabarnya? Halo, baik Pastor Yongki. Halo Ya, semuanya. puji Tuhan. Ini udah waktu dekat-dekat menunggu due date-nya. Iya, Ya, terima kasih masih berkesempatan melayani kami di BMC New York. Silakan Pastor Eliseba. baik. Halo semuanya, selamat pagi untuk yang ada di Amerika, selamat sore untuk yang ada di Indonesia. Senang sekali kita bisa connect lagi, kita bisa berdoa, menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini kan menghadapi bermacam-macam hal gitu ya. Ada aja tantangan gitu, baik di keluarga, di relationship, di pekerjaan, di keuangan. Bentuknya mungkin bisa berbeda-beda, areanya bisa berbeda-beda, tapi kita semua menghadapi tantangan kita masing-masing. Nah, sebagai manusia normal, pasti kita pengen punya solusi gitu ya untuk tantangan tersebut. Dan saat yang kita hadapi itu mungkin sesuatu yang besar, sesuatu yang rumit, kita ingin yang namanya mujizat itu bisa terjadi. Gitu. Nah, seringkali orang itu terpaku kepada pemikiran rumusnya tuh gimana sih gitu. Apa sih yang harus aku lakukan untuk bisa mendapatkan ini gitu. Orang kan pengennya udahlah kasih tahu lah gitu langkah-langkahnya itu apa sih gitu, kayak kalau misalnya ada 5 langkah untuk menerima mujizat kita, wah orang tuh kayak
kepinginnya tuh gitu gitu. Kalau dikasih tahu stepnya 1, 2, 3, 4 kan enak gitu ya, cepet gitu ya. Nah, eh, seolah-olah kita berpikir rumusnya tuh apa sih supaya mujizat itu bisa terjadi. Nah, Yesus pernah bilang di Markus 11 ayat 23 sampai 24. Kita lihat sama-sama ya. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan, kita simak bersama-sama. Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, ini kan bicara tentang iman, bicara tentang percaya gitu ya. Nah, orang tuh bisa kalau membaca ini mungkin dengan pemikiran yang tidak dewasa akan berpikir seolah-olah oh rumusnya tuh berarti ya berkata ditambah tidak bimbang ditambah percaya dikalikan percaya sudah menerima ya, apa yang diminta sama dengan hasil. Wah. Jadi seolah-olah wah dirumuskan gitu. Nah, karena mikirnya rumus, kalau kemudian tidak terjadi, akan mikirnya gini, waduh, berarti mungkin kurang percaya mungkin gitu atau mungkin tadi tuh ngomongnya bimbang gitu atau anu ya pengucapannya kurang benar gitu mungkin intonasinya itu kurang jelas mungkin kalau Pastor Yongki kan ngomongnya tuh satu 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 dengan jelas nah mungkin kita tadi agak belibet gitu ya atau kurang apa kurang gini kurang gitu harusnya lebih lama wah seolah-olah itu segala sesuatu ingin kita rumuskan padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mujizat terjadi dalam kehidupan kita itu tidak ada rumusnya. Yang ada adalah perjalanan kita dengan Tuhan. Dan itu adalah perjalanan yang sangat-sangat personal yang akan berbeda gitu antara kita semua gitu. Apa yang saya jalani dengan apa yang Anda jalani tentunya akan berbeda gitu karena Tuhan itu memang segitu personalnya dengan setiap anaknya masing-masing. Nah, ada mujizat-mujizat yang bisa terjadi um, langsung gitu ya. Jadi tanpa ada apa-apa, tanpa mungkin tanpa effort sama sekali, tanpa ini dan lain sebagainya, Tuhan lakukan aja jedar gitu. Bisa nggak? Bisa gitu karena ya Tuhan maunya begitu gitu kan terserah Tuhan gitu. Tapi sekali lagi perjalanan setiap orang itu berbeda-beda dan orang yang berbeda menghadapi sesuatu yang mirip hasilnya akan berbeda atau orang yang sama menghadapi hal case by case-nya pun juga akan berbeda-beda gitu. Contohnya sama seperti orang hamil gitu ya kan apa saya sedang hamil jadi banyak orang yang cerita ini itu. Orang hamil tuh setiap badannya juga akan lain-lain gitu. Ada orang yang eh, harus bed rest, ada orang yang di 3 bulan pertama itu muntah, ada orang yang beda-beda, ada lagi yang lain yang kuat sekali, yang kayak kebo banget katanya gitu, yang masih bisa melakukan banyak hal kayak saya kebetulan juga seperti itu, masih bisa perjalanan, masih bisa ini itu dan lain sebagainya, lain-lain. Kemudian dikatakan orang yang sama waktu hamil anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keberapa, simptomsnya juga bisa berbeda-beda. Nah, sama halnya saat kita ini sedang pregnant atau mengandung dengan mujizat kita, perjalanannya itu akan berbeda-beda gitu. Ada kalanya Tuhan akan melakukan with the snap of a finger langsung terjadi gitu ya. Ada kalanya terserah Tuhan. Tapi ada kalanya juga di mana beberapa mujizat itu perlu ketaatan kita. Itu apakah akan selalu seperti itu? Mungkin nggak selalu, karena sekali lagi semuanya itu adalah perjalanan yang personal antara kita dengan Tuhan. Nah, tapi ada kalanya kita itu juga Tuhan itu juga mengajak kita untuk
melakukan bagian kita. Nah, ada sebuah cerita yang saya pengen ngajak kita untuk lihat sedikit, mungkin tidak secara detail ya, karena waktu saya ceritakan sedikit ceritanya itu di Dua Raja-Raja 5. Waktu itu ada seseorang namanya adalah Naaman. Nah, Naaman ini adalah seorang panglima perang yang dia itu terpandang sekali, orang yang punya posisi, uh, orang yang berpengaruh gitu. Dan dia itu waktu itu terkena sakit kusta. Nah, diceritakan waktu itu Naaman sudah cari solusi di mana-mana. Kemudian dia berpikir, oke, saya pergi aja ke ini, katanya abdi Allah gitu. Jadi dia pergi ke Nabi Elisa. Dia datang ke Nabi Elisa, terus gilanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga nggak tahu ya macam apa ya gitu. Nggak mau ditemuin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayak apa coba? Ya kan? Udah datang ke Nabi, katanya abdi Allah, hamba Tuhan. Tapi nggak mau nemuin loh. Bukan karena dia sibuk pelayanan lagi juga. Kayak apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Coba kalau kita sudah, mungkin kita sudah dongkol ya, kita sudah kayak fix kita nggak ke gereja yang ini. Nah jadi waktu dia datang ke Nabi Elisa, saya nggak temuin. Nabi Elisa cuma bilang ke pembantunya, asistennya Nabi Elisa, cuman bilang gini, kasih tahu aja itu Naaman suruh dia mandi di Sungai Yordan 7 kali. Mandi di Sungai Yordan 7 kali? Wih, waktu itu dongkol dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, amannya jengkel kan, gitu. Karena, loh, ini orang sudah nggak nemuin, ya kan? Coba kayak apa kayak gitu kan. Kalau kita bisa ditumpang tangan kan lebih mantep ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini enggak, gitu. Udah nggak nemuin, ya kan? Terus suruh mandi di Sungai Yordan 7 kali. Terus dia kan mikir kan, karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut kabar dan apa yang dicatat, Sungai Yordan tuh kotor sekali. Gitu, kotor banget. Banyak orang kan mikir, aduh suatu hari ya kalau kita bisa ke Israel, terus nanti dibaptis lagi gitu di Sungai Yordan ya kan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sih belum pernah ya. Tapi orang-orang semua tuh bilang Sungai Yordan tuh kotor banget gitu. Nah waktu itu dia disuruh mandi di Sungai Yordan 7 kali. Dia bilang emangnya di tempat saya sendiri nggak ada apa sungai yang jauh lebih bagus daripada itu gitu. Tapi kemudian pembantunya Naaman bilang gini, Bapak, sebenarnya loh Pak, kalau Bapak itu disuruh melakukan sesuatu yang lebih susah, kan pasti kan Bapak juga mau lakukan kan Pak, gitu demi sembuh. Toh ini kan juga cuman mandi Pak, nggak ada ruginya gitu. Maksudnya udahlah dicoba aja dulu. Akhirnya dia mikir, ya masuk akal juga omongannya, dia coba Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah dia mandi. Anda bisa bayangkan ya, karena kita ini kan kita pembaca gitu ya. Jadi kalau kita membaca kan kita langsung oh ya udah kita tahu ceritanya. Tapi coba kita bayangkan kalau kita tuh ada di situ gitu atau malah kita yang jadi orang itu. Saya sih membayangkan ya. Mandi 1 kali nggak ada perubahan. Oke, masuk lagi nih 2 kali nggak ada perubahan. 3 kali nggak ada perubahan. 4 kali nggak ada perubahan. Pengen marah nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau saya pengen sih, kayak ini gimana ya? Sudah nggak ditemuin, ya kan? Terus sungainya juga kotor, terus ini tindakan yang nggak masuk akal, dan sejauh ini tidak ada perubahan. Kadang kan kita mikir ya, oh kalau misalnya seandainya kita itu taat sama Tuhan, ya kan kita itu mungkin melakukan bagian kita, lalu ada progres, ya kan ada sekiranya, aduh mungkin ya luka-luka kusta itu yang agak membaik sedikit atau gimana kan kita ini lebih terpacu ya untuk taatnya, ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini nggak ada perubahan sama sekali. 4 kali masih nggak ada, 5 kali nggak ada, 6 kali. Tapi begitu ke 7 kali dia lakukan, tiba-tiba semuanya bersih, dia sembuh. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kadang tuh momen-momen kita mungkin menantikan, mujizat kita atau momen-momen kita menantikan apa yang kita harapkan itu terjadi. You know, we just have to be obedient. Kita perlu untuk tetap taat karena kita nggak pernah tahu kapan ke 7 kalinya. Mungkin
Kalau Naaman sih 7 kali ya. Terus mungkin kita kan mikir ya, kalau Naaman 7 kali masih lumayan. Kita sudah 7 tahun, ini lama sekali, ya kan? Karena kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, momennya itu kapan. So we just have to be ready. Kadang mungkin bagian kita 7 tahun atau 17 tahun, saya nggak tahu ya, kepengennya sih lebih cepat lebih baik ya, kadang Tuhan tolong please. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang itu ada momen-momen yang dimana sebenarnya momen sebelum mujizat itu terjadi, disitulah Tuhan itu membentuk kita. Di situ Tuhan itu melatih kita untuk taat sama dia. Walaupun kadang mungkin nggak make sense, mungkin tidak masuk akal, mungkin kayak, gimana sih? Kok maksudnya harus mandi 7 kali di sungai yang kotor, tapi juga waktu itu tidak berangsur-angsur dan lain sebagainya, maksudnya gimana? Tapi kadang Tuhan itu pengen lihat ketaatan kita, Tuhan pengen lihat diri kita. Terus cerita yang kedua adalah orang-orang yang kusta di Lukas 17. Sama penyakitnya kusta juga gitu. Waktu itu ada 10 orang sakit kusta, tercatat di Lukas 17. Dan mereka ini ketemu Yesus kan, Yesus lewat, terus mereka tuh teriak ke Yesus, Yesus anak Daud kasihani kami gitu. Nah kemudian Yesus ngelihat mereka, terus Yesus bilang, kamu pergi aja ke bait Allah, tunjukkan dirimu ke imam-imam. Ini nggak masuk akal Bapak Ibu Saudara sekalian, karena di zaman itu kusta itu sesuatu yang sangat najis. Jadi mereka tidak boleh kumpul dengan orang biasa seperti kita ini, nggak boleh, karena nanti orang lain juga ikut jadi najis. Ataupun juga apalagi datang ke tempat ibadah atau ketemu dengan imam, aduh itu sudah kayak udah pasti a big no gitu. Karena semua yang di tempat ibadah, di bait Allah, imam dan lain sebagainya itu harus kudus gitu. Lah ini masih najis, masih sakit kusta semua. Tapi Yesus bilang, kamu jalan ke bait Allah. Apa Yesus ini nggak ngerti hukum atau gimana gitu? Tapi waktu itu Yesus bilang, kamu jalan ke bait Allah, tunjukkan dirimu di imam-imam. Dan Lukas 17 mencatat, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah sehingga kadang-kadang ada momen dalam kehidupan kita yang waktu kita itu melangkah, disitulah momen mujizat kita. Apakah akan selalu seperti itu? Enggak, karena mujizat nggak mujizat, terjadi nggak terjadi, itu kedaulatan Tuhan penuh. Caranya seperti apa, itu menurut Tuhan, dan dia akan mengerjakan hal-hal yang menurut dia adalah terbaik buat kita gitu. Tapi ada momen-momen yang Tuhan itu pengen lihat ketaatan kita itu seperti apa gitu. Dan di Markus 5 juga tercatat ada seorang wanita sakit pendarahan. Dia sudah pendarahan 12 tahun. Dan sekali lagi, najis. Nggak bisa kumpul orang, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa ke tempat ibadah dan lain sebagainya. Tapi di momen itu, dia memutuskan untuk datang menemui Yesus. Walaupun harus ngerangkak, walaupun mungkin harus sembunyi di antara kerumunan orang, apapun dia jalanin karena dia desperate for a touch of Jesus. Gitu. Dan waktu wanita ini menjamah jubah Yesus. Dan kerennya Yesus tuh gitu ya, apapun yang menyentuh Yesus menjadi seperti dia. Jadi waktu dia menjamah jubahnya Yesus, dia jadi sembuh. Waktu itu dia harus push through, mungkin dia harus push through orang-orang, dia harus push through kesakitannya, harus push through mungkin mentalnya sendiri, baru kemudian dia lihat breakthrough. Nah sehingga kadang-kadang dalam kehidupan kita, Tuhan itu mungkin ingin melatih ketaatan diri kita, melatih ayo ngelangkah, untuk melatih kita untuk ayo. Kadang kita tidak perlu, saya barusan lihat sebuah film beberapa hari yang lalu di Netflix, katanya gini, you don't have to understand a crime to solve it. Katanya kamu nggak perlu mengerti, kamu tidak perlu memahami sebuah kasus kejahatan untuk membuktikannya, katanya gitu. Betapa indahnya kalau kita bisa berpikir seperti itu dalam perjalanan kehidupan kita. Seringkali kita kayak disuruh taat, tapi ini nggak masuk akal, tapi ini aku nggak bisa paham.
Tapi itu tadi, ada hal-hal dalam kehidupan kita yang mungkin tidak perlu dipahami, tapi perlu dilakukan dan ditaati. Dan kadang-kadang itu yang Tuhan sedang ingin mengajak untuk kita lakukan. Kadang-kadang hal itu yang Tuhan sedang ajak untuk dia pengen membentuk area-area kehidupan kita. So, saya harap di momen ini, di hari ini, apapun yang sedang kita doakan, apapun yang sedang kita pengen kita lihat, yang sedang mungkin kita tunggu, uh, apakah Tuhan akan melakukannya? Itu semua terserah Tuhan, menurut timingnya, menurut caranya Tuhan yang mana Dia memang paling tahu yang terbaik untuk kita. Tapi biarlah saat Dia tuh mengajak kita untuk taat, atau Dia saat mengajak kita untuk melangkah atau melakukan bagian kita tetap jadi anak-anaknya yang available, yang tersedia, yang ada, yang say yes tanpa harus, tapi Tuhan aku nggak paham, tapi Tuhan ini nggak make sense. Tapi kita akan justru melihat bahwa berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan itu perjalanan yang begitu luar biasa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk momen ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau tetaplah Tuhan, Engkau tetap Allah, Engkau tetap berdaulat atas segala area aspek kehidupan kami, Tuhan. Dan biarlah dalam keseharian kami, dalam apapun yang kami hadapi, tetaplah demikian bahwa kami menyadari kami ini manusia terbatas, kami ini anak-anak-Mu, dan Engkau tetaplah Tuhan yang berdaulat, dan Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Sehingga biarlah dalam keseharian kehidupan kami semakin mempercayai Tuhan, kami semakin memandang Engkau dalam keseharian kami, Tuhan. Dan ajari kami untuk saat Tuhan mengajak kami melakukan sesuatu, bukan hanya kami sekedar bertanya, atau kami sekedar komplain, atau kami, aku nggak ngerti, aku nggak paham. Tapi biarlah kami mau taat kepada Tuhan. Dan ajari kami bahwa nggak selalu kami harus mengerti untuk kami taat. Tapi biarlah Tuhan menemukan bahwa saat Tuhan ngajak kami untuk melakukan apapun itu, Tuhan melihat bahwa kami available, kami tersedia, dan kami mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga rencana Tuhan boleh tergenapi baik di dalam kehidupan kami maupun melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya aktivitas kami selanjutnya di hari ini, baik yang di pagi hari maupun yang di sore hari, Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus membuat kami aware dan sadar akan hadirat Tuhan dan peranan Tuhan, dan seberapa dekat Tuhan dengan setiap kehidupan kami, dan kiranya anugerah dan perkenanan Tuhan itu terus mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.